Oke guys, selamat datang di channel Padars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikousu Sama berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sekarang di salah satu kota besar yang terdapat di tengah-tengah hutan gunung Siana yaitu Tiseng, kota yang dulunya milik Kekaisaran Revlon besar. Sebelum jatuh ke tetangga timurnya Kekaisaran Revlon suci sebulan sebelumnya. Kota itu sekarang sebagian besar diam berkat hujan yang stabil selama beberapa hari terakhir. Di pusat Tiseng, tempat tanah milik penguasa sebelumnya berada, bangunan-bangunan tersebut telah diambil alih dan diberikan kepada para komandan yang bertugas merencanakan invasi ke barat. Kaisar Domitianus Revlon Valtia Fabel saat ini duduk di kursi tempat yang dulunya adalah ruang kerja pemilik sebelumnya. Meskipun Domitianus berhasil menjatuhkan Tiseng, namun tidak membuat kemajuan untuk menaklukkan Porpulgo ke selatan. Itu karena pemasukan monster yang Domitianus kirim untuk memperkuat pasukannya menghambat kemajuan pasukannya sendiri. Sehingga Domitianus memerintahkan komandannya untuk menarik semua pasukan ke Tiseng termasuk ksatria yang berada di setiap daerah Bulgo. Tentu hal itu dilakukan Domitianus bertujuan agar dia bisa mereformasi pasukannya kembali sesuai dengan apa yang terjadi di medan perang. Juga mengevaluasi pembatasan monster apa yang ditugaskan untuk tugas tertentu. Setelah menerima perintah dari Domitianus, komandan itu pun lalu pergi. Meski Domitianus ingin memberi tekanan tambahan pada domain antara pasukannya dan Porpulgo, tetapi menghabiskan sedikit waktu untuk memperkuat basis pasukannya adalah strategi yang lebih baik. Untungnya, waktu ada di pihaknya. Ini akan menjadi tugas yang hampir mustahil untuk membuat semua bangsawan di barat bergerak bersama. Apalagi dengan masalah di Espania di belakang mereka dan kekacauan di rumah gereja Hill di selatan. Kemudian seseorang bendahara masuk ke ruang Domitianus. Pelayan itu datang ke ruang Domitianus untuk melaporkan rute pasukan antara Kaisek dan Tiseng yang mereka telusuri melalui hutan di dasar pegunungan Siana. Berkat rekomendasi Domitianus mengirim pasukan monster untuk mendukung upaya pengundulan, hutan telah menunjukkan keberhasilan besar dan rutenya sekarang sudah 20% selesai. Intinya, hal itu dilakukan Domitianus karena pegunungan Siana dipenuhi oleh monster yang kemungkinan besar menghalangi jalan mereka ke kerajaannya sendiri. Jadi, Domitianus mengirim monster ogre pemakan manusia untuk melakukan tugas pembersihan hutan. Tentunya, semua monster itu patuh berkat kalung budak yang telah dipasangkan di leher mereka. Scene pun berpindah. Di mana di sebuah desa Lalatoya, tempatnya di rumah tetua Dilan yang dibangun dari pohon besar. Sekaligus orang tua Ariane. Di sanalah Ars di salah satu ruangannya sedang melakukan persiapan untuk pergi mencari keberadaan para kardinal yang tersisa. Oh ya guys, di video sebelumnya admin sudah membahas kalau para kardinal beranggotakan 7 orang. Sementara 5 sudah Ars kalahkan saat melakukan penyerangan di kerajaan Suci Hill. Juga pemimpin mereka yaitu Thanatos sudah Ars lenyapkan. Tentunya dengan menggunakan batu kristal teleportasi milik dari Thanatos yang ditemui oleh Ariane saat berada di ruang harta kerajaan Suci Hill. Setelah Ars memasukkan kristal itu ke kantong yang tergantung di pinggangnya dan menyelesaikan semua persiapan yang dibutuhkan, Ars pun keluar dari ruang bersama Ponta. Meski Ars sudah mencoba untuk keluar pelan-pelan dengan tidak menimbulkan suara, tiba-tiba Ariane yang sudah bersama Chome dengan pakaian petualang lengkap mereka yang biasa memanggil Ars dari belakang.
sambil bertanya kemana Ars akan pergi. Tentunya Ars sedikit gugup menjawab pertanyaan itu, karena Ars pikir dia akan pergi sendirian mencari keberadaan kardinal yang tersisa dengan menggunakan batu teleportasi. Tentunya seperti biasa, Aryane bisa membaca pikiran Ars meski wajahnya tertutup helm. Aryane memberitahu Ars bahwa dia saat ini sudah menjadi anggota desa Lalatoya. Jadi, Aryane tegaskan Ars untuk berhenti bersikap menyendiri. Karena bagi Aryane, mencari para kardinal tidak hanya penting untuk seluruh Kanada, tetapi juga untuk orang pegunungan dan bahkan beberapa kerajaan manusia. Tentu saja Aryane dan Chiyome akan ikut dengannya. Apalagi saat ini Ars juga belum tahu cara menggunakan batu teleportasi. Chiyome mengangguk dengan tegas pada tanggapan Aryane. Chiyome bilang selain itu dia bisa berguna menyelidiki tempat yang membawa mereka. Apalagi Ars telah banyak membantu orang-orangnya. Jadi Hanzo hampir pasti tidak ingin Chiyome menunggu jika dia bisa berguna. Aryane mendukung apa yang dikatakan Chiyome. Sambil menghela nafas, Aryane menyipitkan mata emasnya dan mengarahkannya pada Ars. Aryane bilang, selain itu dia akan sangat khawatir jika mengirim Ars dan Ponta untuk melakukan penyelidikan ini sendirian. Mengingat semua masalah yang Ars hadapi sejak datang ke dunia ini, Aryane mungkin merasa was-was tentang semua masalah yang mungkin akan Ars sebabkan. Tentu saja Ars sudah menerima bahwa itu mungkin tidak dapat dihindari, mengingat sifat unik dari tugas yang ada. Dengan begitu, secara pribadi Ars akan merasa yakin baik-baik saja jika mereka berdua pergi bersama. Namun sebelum pergi, Ars akan berbicara terlebih dahulu pada Dylan untuk meminta izinnya. Setelah pembicaraan selesai, Glennis muncul dari arah belakang Ars. Karena semua sudah diputuskan, Glennis mengajak mereka untuk sarapan sebelum pergi. Mendengar akan sarapan, Ponta langsung bersemangat. Dengan begitu, Aryane, Chiyome, dan Ars juga Ponta pergi ke ruang makan. Setelah makan, Aryane, Chiyome, dan Ars juga Ponta pergi keluar. Tepatnya saat ini mereka berada di halaman belakang rumah tempat biasa Ars dan Glennis berlatih pedang. Menatap ke arah langit pagi yang cerah, sementara Glennis dan Dylan berdiri di sudut halaman mengantar mereka pergi. Ketika semua persiapan sudah selesai, Aryane dan Chiyome berdiri di samping Ars. Dengan begitu, Ars mengeluarkan batu teleportasi dari kantongnya. Lebih tepatnya, Ars sudah diberitahu oleh Dylan cara menggunakan batu teleportasi tersebut. Ars mulai menggenggam batu teleportasi dan melemparkannya ke tanah. Ketika batu teleportasi pecah saat menyentuh tanah, tiba-tiba cahaya dengan membentuk kurun yang cukup lebar muncul di bawah kaki mereka. Aryane dan Chiyome terkagum melihatnya, sementara Ars juga sedikit terkejut karena ini tidak beda jauh dengan sihir teleportasi yang biasa dia gunakan. Kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi gelap. Detik berikutnya mereka tiba-tiba disusul oleh perasaan pusing yang mengalir melalui udara tipis saat dunia di sekitar mereka berubah. Mereka saat ini berada di rumah besar yang sudah lama tertinggal dan kemungkinan tidak tersentuh selama 1 atau 2 tahun. Menilai dari keadaan terabaikannya rumah ini membuat Ars ragu akan dijadikan sebagai tempat melarikan diri. Jadi Ars berasumsi kemungkinan para kardinal memiliki batu teleportasi yang dapat memindahkan mereka ke tempat persembunyian khusus. Aryane mengangguk setuju dengan penilaian Ars. Dengan begitu, Aryane menyarankan untuk kembali ke titik awal dalam pemburuan mereka untuk para kardinal. Sementara Chiyome sudah membungkuk ke tanah mencium aroma jejak tanda-tanda keberadaan kardinal di rumah itu. Kemudian, setelah menemukan sesuatu, Chiyome menyatakan apa yang dikatakan Ars itu memang benar. Tapi, bukan berarti tidak ada yang datang ke sini. Chiyome kemudian menunjuk ke lantai yang ada di tengah-tengah ruangan. Di lantai itu terdapat sebuah jejak kaki yang kemungkinan memakai sepatu hak tinggi yang mengarah ke arah jendela. Meski jejak kaki itu tampak akan mustahil untuk dilihat oleh Ars,
karena debu di tengah ruangan jauh lebih tipis daripada di tepinya. Tapi Aryane terkejut setelah bisa melihatnya juga dari dekat. Dengan begitu Aryane memuji Chiyome. Apa yang dilakukan Chiyome seperti mengikuti jejak monster di hutan. Intinya, jejak yang baru saja ditemukan oleh Chiyome itu seperti jejak kaki wanita yang memakai sepatu hak tinggi. Aryane kemudian melihat keluar melalui jendela, lalu diikuti oleh Ars. Mereka melihat pemungkinan manusia, di mana terdapat sebuah kota yang sangat besar. Tepat saat Ars akan berbalik ke arah ruangan, dia melihat Chiyome membuka pintu. Dengan itu, Chiyome melangkah keluar dari ruangan dan menghilang ke lorong, mengikuti jejak kaki tersebut. Setelah melihatnya pergi, Ars melihat-lihat sekeliling ruangan. Ars memeriksa ke dalam lemari di dinding yang tampak sangat kosong. Ponta meluncur ke lemari kosong dan mulai mengendus-ngendus. Melihat itu, Ars dengan iseng berulang kali menutup dan membuka pintu lemari dengan Ponta di dalamnya. Sebelum Ars merasakan pukulan Aryane bagian belakang kepalanya dengan lembut. Aryane dengan kesal menyuruh Ars untuk berhenti dan bertanya kenapa Ars bermain-main dengan Ponta. Hal itu dilakukan Ars karena merasa tidak ada yang bisa dilakukannya. Sementara Chiyome mencari tahu kemana jejak kaki itu mengarah, Aryane menyuruh Ars dan dia juga Ponta bisa menemukan sesuatu di beberapa ruangan. Aryane menarik Ponta ke dekat dadanya sebelum keluar dari pintu yang baru saja Chiyome lewati beberapa saat yang lalu. Ars mengikutinya dari belakang. Dengan begitu mereka mulai memeriksa kamar sebelah. Dengan kewaspadaan Aryane membuka pintu. Setelah pintu terbuka tampak sebuah ruang yang lebih besar dari ruang sebelumnya. Namun ada sesuatu yang tampak sangat aneh di mana ruangan itu dipenuhi oleh kandang. Atau lebih tepatnya sel penjara yang terbuat dari kayu. Setelah diperhatikan, Ars merasa pengabaian tempat ini tidak sesuai dengan usia kandang ini, seperti baru saja ditambah. Aryane yang juga memperhatikannya memiliki pikiran yang sama dengan Ars, akan tetapi kandang-kandang semuanya itu terkunci. Namun, ada sesuatu yang jadi perhatian Aryane, di mana salah satu batang kayu yang dipasang di dalam sangkar memiliki tanda aneh yang terbakar di dalamnya. Tanda itu sendiri merupakan pola geometris yang cukup sederhana. Itu bukan desain yang pernah Aryane lihat sebelumnya. Ars mencoba untuk menanyakan tentang itu pada Aryane, namun Aryane juga tidak pernah melihatnya. Ars berasumsi ini adalah salah satu tempat persembunyian para kardinal. Ars bertanya apakah mereka harus menghancurkan tempat ini. Tapi Aryane sarankan untuk tidak membuat sesuatu yang membuat orang tahu dengan kedatangan mereka. Aryane kemudian mengajak Ars pergi ke tempat lain, karena tidak ada yang lain lagi di ruangan itu. Ars mengangguk setuju dan mereka berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat Chiyome pergi, menuju dapur. Namun tidak ada yang mencurigakan di sana karena tidak ada yang menarik mereka meninggalkan dapur dan kembali ke pintu masuk tempat Chiyome masih melihat sekeliling. Chiyome memberitahu Aryane dan Ars bahwa dia hanya bisa mengikuti jejak kaki itu sampai ke pintu masuk. Setelah laporan Chiyome, Aryane bercerita tentang kandang kayu yang dia dan Ars temukan. Dengan begitu Chiyome memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ketika Chiyome sudah pergi, Aryane dan Ars memutuskan untuk memeriksa ke lantai 2. Akan tetapi tempat itu lebih kosong dari lantai bawah. Aryane dan Ars pun kembali ke lantai bawah dan menemukan Chiyome dengan ekspresi ketakutan di wajahnya setelah memeriksa kandang. Lebih tepatnya kandang itu bisa saja akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi ada kemungkinan barang-barang itu milik para kardinal dan mungkin saja mereka akan kembali. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi di mansion itu untuk mencari para kardinal, Ars memutuskan untuk mencari mereka ke kota. Namun pertama-tama Chiyome nyaranin untuk mencari tahu nama kota tempatnya saat ini.
Mempertimbangkan apa yang bisa Ars lihat dari jendela lantai 2, kota ini cukup besar, sehingga tidak mungkin akan selesai melakukan pencarian selama 1 atau 2 hari. Jadi, Ars menyarankan mereka untuk menggunakan mansion ini sebagai tempat penginapan. Namun sebelum itu, Ars akan menggambar sketsa tempat yang akan membuat Ars bisa berteleportasi. Saat itulah Chiyome nyaranin Ars jika mereka akan menggunakan mansion ini sebagai titik teleportasi, Ars mungkin harus memilih kamar di lantai 2 dan menghindari kamar pertama, karena banyak sekali orang yang akan datang. Dengan begitu, Ars pun pergi ke lantai 2 untuk menggambar titik teleportasi di sketsanya, sementara Riane dan Chiyome melihat-lihat lantai pertama. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.